presentasi. Silakan. Saya mulai ya, Bu. Oke, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Putri. Pada hari ini saya akan memandu jalannya presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok 4. Boleh minta tolong share screen? Kelompok 4 yang beranggotakan Alivia Fariza Putri dan Ayu Fitri Khairunisa yang akan membawakan materi mengenai teori dan kritik feminis. Pada kelompok 4 dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Boleh di next? Tunggu. Ibu catat dulu. Alivia Farisa. Terus Ayu Fitri Khairunisa. Oke, lanjut. Ya, boleh di next. Oke, di sini jadi saya akan menjelaskan mengenai gagasan teori sosiologi feminis, yaitu diantaranya ada feminisme liberal, feminisme marxis komunis, feminisme sosialis, radikal, anarkis, dan postmodern. Boleh di next lagi. Yang pertama di sini ada feminisme liberal. Feminisme jenis ini mengandung paham dengan menitik beratkan pada aspek kebebasan. Dalam feminisme liberal ini muncul pemikiran yang menekankan bahwa keseluruhan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan sama, seimbang, setara, dan tidak semestinya mendapatkan suatu penindasan. Tokoh utama yang berperan penting dalam gerakan feminisme liberal ini adalah Mary Wollstonecraft dengan karyanya yang berjudul Vindication of Right of Woman. Nah, dalam karya Vindication of Right of Woman ini, Mary Wollstonecraft mengemukakan bahwa pria dan wanita keduanya mempunyai pola pemikiran yang sama, sehingga sudah seharusnya keduanya mendapatkan persamaan hak dan perlakuan. Dilihat dari sudut pandang sejarah, gerakan feminisme liberal ini berfokus pada perjuangan kaum perempuan dalam mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Boleh di next lagi? Selanjutnya di sini ada feminisme marxis komunis. Kemunculan feminisme marxis komunis ini didorong oleh anggapan mengenai ketertinggalan kaum perempuan yang disebabkan karena paham kapitalisme yang berkembang luas dalam penyelenggaraan sebuah negara. Dasar kapitalisme adalah adanya paham yang menyatakan kebebasan individu dalam memperkaya dirinya dengan tujuan memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Dalam feminisme marxisme ini memandang keberadaan kapitalisme sebagai ketidakadilan bagi perempuan dengan beragam kerugian yang akan ditanggung. Selain itu, munculnya anggapan bahwa laki-laki akan dominan dalam mengontrol program-program pelaksanaan produksi sehingga mereka akan memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi. Feminisme marxisme ini bertujuan juga dalam upaya keras dalam menghapuskan sistem dalam arti kapitalisme. Boleh di next lagi? Selanjutnya ada feminisme sosialis. Jadi kemunculan feminisme sosialis ini didorong oleh adanya kritikan terhadap feminisme Marxis. Kaum feminisme sosialis memandang kapitalisme bukanlah pokok permasalahan dari rendahnya kedudukan kaum perempuan, sedangkan kedudukan kaum perempuan sudah dianggap lebih rendah sebelum kemunculan kapitalisme. Fokus utama dalam kajian feminisme sosialis ini untuk menghapuskan sistem kepemilikan dalam suatu tatanan sosial. Boleh di next lagi? Selanjutnya ada feminisme radikal. Jadi feminisme radikal ini muncul sekitar pertengahan abad ke-19 dengan fokus utamanya pada sekumpulan ide dan pemikiran mengenai perjuangan yang memisahkan hak-hak perempuan serta penuntutan kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam tatanan sosial. Feminisme radikal ini lebih menitik beratkan tujuan dalam memperjuangkan hak perempuan yang ditinjau dari perspektif biologis atau naluriah dimiliki perempuan sebagai hak kodrati. Boleh di next lagi?
Selanjutnya adalah feminisme anarkis. Feminisme anarkis merupakan salah satu jenis feminisme yang tergolong ekstrim. Feminisme anarkis ini memandang laki-laki dan negara sebagai sumber utama dalam memicu segala permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan. Sehingga tujuan dari feminisme anarkis ini adalah untuk menghancurkan laki-laki serta negara, kemudian menjadikan perempuan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam tatanan sosial. Next. Selanjutnya yang terakhir itu ada feminisme postmodern. Feminisme postmodern ini merupakan jenis feminisme yang berkembang dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Feminisme postmodern merupakan perkembangan dari gerakan feminisme yang menolak pandangan maupun pemikiran yang bersifat mutlak dan kekuasaan dominasi. Feminisme postmodern ini berfokus dalam menjadikan kaum perempuan sebagai feminis yang bebas serta berpemikiran dan berpandangan luas sesuai dengan keinginan masing-masing. Next lagi. Selanjutnya ada kritik-kritik feminisme. Jadi kritik feminisme merupakan suatu pandangan yang mulai disuarakan pada abad ke-19 mengenai kedudukan yang sejajar antara perempuan dan laki-laki. Dan menurut pandangan ini, perempuan layak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Belakangan ini, feminisme itu menjadi gerakan sosial dan politik yang tumbuh pada dekade 1960-an di Amerika Serikat, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pendekatan kritik feminis sesungguhnya berasal dari gerakan feminisme di dunia barat yang berakar pada perjuangan untuk persamaan hak bagi perempuan. Dan perjuangan itu ingin menghapus subordinasi gender yang dimulai pada akhir abad 18, khususnya dengan terbitnya tulisan Mary Wollstonecraft yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, pembenaran terhadap hak-hak perempuan yang diterbitkan tahun 1792, dan kemudian menyusul karangan John Stuart Mill, The Subjection of Women, jajahan terhadap kaum perempuan yang diterbitkan tahun 1869, dan pengarang perempuan dari Amerika yang menulis Woman in the 19th Century, perempuan dalam abad ke-19 yang diterbitkan tahun 1845, dan yang terakhir ada gerakan suffragette, yaitu kaum perempuan di Inggris pada permulaan abad 20 yang menuntut hak pilih untuk kaum perempuan dan meneruskan perjuangan mereka tersebut. Bisa di next. Ya, pada permulaan tahun 1920-an, tanda-tanda terang untuk pendekatan baru dan berbeda dalam hubungan penulis perempuan dengan karya sastra yang menyebabkan lahirnya kritik feminis. Kritik feminis ini merupakan satu perkembangan dan gerakan dalam kritik teori dan pengkajian yang melaju pada akhir tahun 1960-an. Dan sejak itu, kritik feminis ini menjadi lebih mantap. Dan kritik feminis ini adalah satu kritik sastra yang berusaha mendeskripsikan dan menafsirkan serta menafsirkan kembali pengalaman perempuan dalam berbagai karya sastra, terutama dalam novel dan drama atau puisi. Dan kritik feminisme ini mempermasalahkan ideologi yang berkepanjangan yang didominasi dan berpusat pada jenis kelamin laki-laki ditambah dengan persengkokolan laki-laki dengan sikap patriarkalnya serta penafsiran laki-laki dalam sastra dan kritik sastra. Dan kritik feminisme ini menyerang catatan-catatan kaum laki-laki tentang nilai dalam sastra dengan cara menawarkan kritik terhadap pengarang laki-laki dan peran laki-laki dalam karya sastra. Bisa di next. Jadi kritik feminisme ini mengutamakan pengarang perempuan. Di samping itu kritik feminis ini menantang
dan menentang gagasan dan pandangan tradisional yang mapan kaum laki-laki terhadap sifat dasar perempuan dan bagaimana kaum perempuan itu merasa, berpikir, dan bertindak, serta bagaimana kaum perempuan pada umumnya menanggapi kehidupan dan hidup ini. Dengan demikian, kritik feminisme ini mempermasalahkan prasangka dan praduga terhadap kaum perempuan yang dibentuk oleh kaum laki-laki. Dan kritik feminis ini tidak sedikit pun membiarkan kecenderungan laki-laki menjerumuskan kaum perempuan untuk berperan menjadi tokoh yang diremehkan. Bisa di next. Ya, demikian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kelompok 4 atas pemaparan materinya. Dipersilakan untuk Bu Cik memberikan tambahan atau penguatan atas presentasi dari kelompok 4. Oke, terima kasih moderator. Nah, jadi kali ini kita mempelajari tentang gender atau perempuan dari berbagai macam tinjauan. Artinya dari berbagai macam feminis yang kita lihat dengan eranya masing-masing gitu loh. Nah, itu terjadi perbedaan-perbedaan. Ini menarik banget agar kita bisa melihat titik permasalahannya di mana perempuan itu yang direndahkan dan sejak kapan perempuan itu direndahkan gitu loh. Nah, kalau kita lihat lagi ke pakar-pakarnya tadi, mereka meninjau berdasarkan memang kepakarannya gitu loh ya, seperti dari Karl Marx misalnya ya, dia melihat dari sisi istilahnya penindasan orang rendah terhadap orang yang tinggi, atau dari borjuis ke proletar kayak gitu-gitu. Nah, tetapi dia melihatnya dari sisi ekonomi gitu. Nah, itu tuh menarik gitu loh. Karena apa? Apa yang dikemukakan oleh pakar tadi itu masih tetap artinya di copy paste. Kalau Ibu bilangnya copy paste. Di copy paste itu dengan saat sekarang. Sama seperti pemerintahan kita. Nah, pemerintahan kita itu kalau kamu perhatikan dari sisi politik kan dapat pelajaran sosiologi politik ya. Itu nggak jauh beda copy paste dari zaman Belanda. Pada zaman Belanda itu terjadi korupsi luar biasa gitu kan, kita juga ada. Pada zaman Belanda dulu itu ada yang namanya perendahan perempuan. Misalnya kalau kamu nonton film atau di YouTube ya, Nyai Dasimah itu salah satu contoh bagaimana perempuan direndahkan berdasarkan pada kekuasaan politik. Nah, kenapa? Karena orang Belanda yang menggunakan perempuan-perempuan Indonesia menjadi teman hidup dia itu tanpa ada pernikahan, gitu loh. Tanpa ada pernikahan, maka disebut nyai. Nah, gitu kan kata-kata nyai. Kalau kata-kata nyai dulu itu berarti dia adalah teman sahwatnya si Belanda, gitu loh. Kalau sekarang kan kata nyai kayaknya karena ada lagu yang menyatakan aduh nyai gitu ya. Nah, kan jadi beda tuh pengertiannya. Padahal kata nyai zaman Belanda itu artinya penghinaan. Gitu loh. Karena berarti, oh itu peliharaan, perempuan peliharaan Belanda. Nah, ceritanya kayak gitu. Sampai terjadi pemberontakan si nyai itu sendiri gitu loh. Kalau kamu nonton film Nyai Dasima tuh bagus. Gitu. Jadi lihat di sini. Bahwa kita melihat lagi bahwa laki-laki penjajah pada zaman Belanda di Indonesia. Gitu kan. Banyak perempuan-perempuan, maaf, wilayah Bandung, wilayah Jawa Barat, itu terkenal sekali dengan wajah-wajah yang cantik. Itu adalah kenapa? Karena mereka sebetulnya masih memiliki sisa-sisa nyainya dulu gitu loh. Jadi sisa-sisa Belanda, karena memang mereka adalah sisa-sisa Belanda, di mana mereka menikah, mereka bercampur tanpa nikah, kemudian terjadilah yang namanya perubahan genetik gitu ya. Jadi pada umumnya mereka cantik-cantik karena percampuran dengan Belanda. Nah, itu adalah salah satu bentuk perendahan perempuan gitu loh. Perendahan perempuan oleh pihak penjajah karena mereka mengatakan bahwa mereka saya kuasai. Nah, kata-kata itu bukan hanya dari sisi ekonomi, bukan dari sisi sebagai patriarkal gitu kan, bukan. Tapi dia melihat dari sisi power. Nah, itu tadi ada tokoh yang mengatakan bahwa berdasarkan power lah
perempuan itu direndahkan. Jadi ini menarik, mungkin kalau menurut Bu Cik ini seneng banget ya, karena Bu Cik kan memang masih belajar sosiologi itu bentuknya kayak apa, sosiologi itu binatang apa gitu kan ya. Jadi karena Bu Cik lihat latar belakangnya memang bukan sosiologi, jadi mempelajari ini sesuatu yang menarik dan Ibu seneng banget belajar ini, beneran. Jadi kalau menurut Ibu, kamu bagus mempelajari ini. Jadi kita bisa tahu sejak kapan prostitusi itu ada gitu loh. Ini ujung-ujungnya gitu. Jadi sejak kapan pelecehan seksual pada wanita itu sejak kapan gitu loh. Apakah sejak tokoh-tokoh itu bicara atau memang sebelumnya sudah ada? Karena kalau kita balik lagi ke agama gitu loh. Mohon maaf Ibu orang Islam, agama itu tidak merendahkan perempuan, walaupun dikatakan bahwa perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin. Karena apa? Karena yang menjadi pemimpin itu khalifahnya adalah laki-laki. Nah, tetapi tidak pernah bicara tentang perempuan itu dari sisi cuman di sekedar kehidupan domestik. Karena kalau kita lihat contoh misalnya istri Nabi namanya Khadijah, itu pengusaha gitu loh. Sampai uangnya habis hanya untuk berdakwah gitu kan. Nah, dia tidak pernah istilahnya ditempatkan sebagai perempuan yang hanya dari dapur sumur ke kasur. Nggak ada itu. Nah, jadi berarti Islam tidak pernah merendahkan perempuan. Tapi sejak kapan terjadinya perendahan perempuan yang ada di dunia ini gitu loh. Oke lah, skopnya kita Indonesia gitu. Tapi kan kita bicaranya tentang dunia nih, dari tokoh-tokoh itu. Nah, jadi menurut Ibu, kalian itu harus punya keingintahuan yang tinggi tentang hal ini agar kita bisa tahu sejak kapan perempuan itu direndahkan oleh laki-laki di dunia ini. Menarik kan? Nah, itu mudah-mudahan kalian punya ketertarikan yang sama seperti Bu Cik yang masih penasaran gitu ya. Kenapa sih perempuan seperti begitu gitu? Atau apa sih sebenarnya isi sosiologi gender ini gitu loh? Dilihat dari mananya gitu. Karena Ibu lagi pegang skripsi kakak kelas kamu nih, bicara prostitusi itu kan kagak jelas di mana mulainya, di mana awalnya. Aduh, tuh anak bagaimana ceritanya gitu ya. Nah, jadi kamu kalau bikin skripsi jangan ujuk-ujuk, kalau kata Ibu bilang ujuk-ujuk, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba cerita tentang prostitusi. Ujungnya nggak tahu dari mana. Nah, padahal kalau kamu mempelajari dari sosiologi gender, itu bisa kita lihat gitu. Sejak kapan perempuan itu memperdagangkan tubuhnya. Gitu loh. Sejak kapan terjadi pelecehan perempuan seperti itu. Karena apa? Itu perempuan sendiri yang menyelecehan dirinya. Mau seperti begitu. Nah, ini menarik ya. Oke, kita nanti diskusi lebih banyak ya di WA Group. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Ada yang mau menambahkan? Kita bisa bincang dulu sebentar. Silakan. Kalau ada yang mau bicara. Ada moderator? Ada yang respon? Belum ada, Bu. Mungkin udah cukup kali ya, Bu. Oke, baik. Kalau begitu kita ke WA Group ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yuk sayang. Terima kasih, Bu.